Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Muhammad Faiz Fadila, biasa dipanggil Faiz. Gue seorang data scientist pemula. Ya, jadi hari ini gue pengen sharing lagi tentang pengolahan gue di data science. Oke, hari ini gue pengen sharing kalau kemarin gue sharing di regression ya, di kekuatan beton. Ini sekarang gue pengen bikin klasifikasi ya. Oke, jadi ini masih di supervised learning, di classification. Ini gue memakai bank dari Portugis, yaitu Bank Telemarketing Deposito. Jadi di sini adalah bagaimana strategi bank untuk mengajak nasabahnya untuk berdeposito gitu dengan menggunakan telemarketing dengan ditelepon. Oke, jadi pertama mungkin apa dulu sih tentang klasifikasi? Oke, kita baca dulu. Ini gue pakai masih di websitenya Pak Mega Bagus ya. Oke, jadi klasifikasi ini adalah salah satu masuknya di supervised learning ya. Jadi kalau kemarin kan supervised learning regression itu outputnya biasanya dengan numerik. Nah, kalau ini berarti klasifikasi kita bisa memberikan suatu jadi kayak kelas-kelas gitu. Contohnya misalkan kayak di spam Gmail kayak gitu kan ya. Atau ya kalau misalkan kayak prediksi cuaca ya, hujan atau tidak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi klasifikasi ini banyak sebenarnya. Jadi nanti bisa memakai machine learning-nya itu modelnya logistic regression, k-nearest neighbor, super vector machine, naive Bayes, decision tree classification, sama random forest classification. Jadi apa dulu sih tentang klasifikasi itu? Oke. Nah, klasifikasi adalah salah satu ya teknik machine learning. Tujuannya itu mirip dengan cluster, namun ya jadi tapi kita ingin membagi ke beberapa kelompok gitu. Tapi bedanya dengan clustering, kalau clustering itu dia unsupervised, jadi tidak punya label. Nah, namun kalau di klasifikasi ini sudah punya labelnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lihat gambarnya di sini ya, ada yang terbagi ya, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, begitu ini penjelasan singkatnya bagaimana tentang klasifikasinya gitu ya. Oke, back to ini. Oke, jadi pertama gue import library modul yang gue butuhkan. Oke, nah ini beberapa penjelasan dari fiturnya. Jadi gue dapat dari UCI. Terus di sini ada beberapa ini ya. Ada pertama column age, terus ada pekerjaan, job, marital statusnya, educationnya gimana, terus punya defaultnya has credit in default, terus juga punya cicilan rumah atau enggak, punya cicilan pribadi atau hutang pribadi tidak, terus juga balance-nya ini adalah jumlah tabungannya di bank tersebut, terus kontaknya ya, kita kontak tipenya melalui apa, misalkan lewat telepon atau lewat telepon, gitu. Terus ini ada bulan, jadi di kontaknya itu pada bulan keberapa, terus juga ada harinya, day-nya, nah, terus durasi. Durasi ini adalah kan karena ini telemarketing berarti artinya di telepon ya. Telepon sendiri berarti artinya ini last contact duration, jadi berapa lama durasi gitu. Ini dalam satuan detik ya, kayak gitu. Nah, terus yang lainnya ini campaign ini berarti adalah berapa jumlah kali dia ditelepon kayak gitu kan. Jadi berapa kali di campaign ya, dikampanyekan kayak gitu. Terus p-days-nya adalah di sini adalah jumlah dari dia terakhir kali ditelepon ya. Jadi istilahnya jarak waktu antara satu telepon sama telepon lainnya. Terus previous, ini number of contact form before this campaign. Di outcome-nya, nah di outcome-nya berarti adalah istilahnya di sini failure, non-existent, success, bagaimana. Terus nanti outputnya adalah apakah dia mengambil ya subscribe term deposit atau tidak. Oke, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa import dulu pertama datasetnya dengan di sini pakai pandas ya, pd.read_csv.
Di sini gue juga lihat, oh ternyata datanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, selanjutnya di sini gue pengen ngecek label label yes or no-nya dari jumlah nasabah dan juga rata-rata umur. Di sini memang kalau kita bisa lihat, nah di sini kan totalnya itu mungkin sekitar hampir 44.000 nasabah yang ditelepon. Di sini yang menjawab no itu 39.000, yang menjawab yes 5.000. Tentunya ini datanya nanti imbalance ya, antara no sama yes-nya. Terus ini kalau rata-rata umurnya kita bisa lihat bahwa ya cukup sama di rentang 40-an ke atas ya. Oke, terus selanjutnya kita coba cek. Nah, nanti saya akan melihat mengeksplor ya, exploratory data analysis. Oke, pertama, apakah data duplikasi? Tidak ada, missing value-nya juga tidak ada. Habis itu ini kita melihat secara statistik deskriptif. Nah, di sini kan tadi ada yang kolomnya numerik, ada yang kategorik ya. Oke. Nah, di sini mungkin nggak terlalu secara sekilas tidak ada yang terlalu bermasalah ya, aman gitu. Terus ini kalau kita melihat data kategori, jadi bisa include nanti sama dengan bisa ditulis objek atau ditulis dengan O ya. Oke, terus selanjutnya gue melihat ya melihat plotting ya, plotting box plot sama juga eh, distribusi normalnya. Ini pertama dari kolom numerik dulu ya, gue pisahkan antara kolom numerik sama juga. Oke, nah ini kita bisa lihat nih. Ini dari box plot, ini yang umur ya. Ini umur, terus ini distribusi normalnya, terus ini balancingnya ya, jumlah tabungannya ya, kita bisa lihat ya, ternyata ada yang negatif juga nih, karena ini nol, ada yang negatif ya, mungkin dia punya hutang, ada yang sampai ya mungkin yang orang tajir ya, kayak. Nah, kita bisa lihat emang ya skewness-nya itu parah banget nih ya, di balance-nya. Terus ini harinya ya, hari itu kan berarti kapan dia ditelepon. Terus ini durasinya, oke, ternyata ada durasi waktunya itu juga sangat besar ya. Kalau bisa dibilang mungkin ada yang suka ngobrol, ada juga yang tidak sampai ngobrol. Terus ini berapa kali dikampanyekan, sampai juga banyak sekali, sampai ada yang lebih dari 60 kali ini ya, di telepon terus-menerus. Ini terus juga key days-nya, oke. Memang ada banyak sekali outlier yang muncul, terus juga skewness-nya juga kebanyakan ya berarti skewness-nya positif. Oke, selanjutnya yang kategorikal, kita lihat ya. Oke, nah ini jumlah ya, count load job-nya dari yang pekerjanya ya. Ada yang blue collar, manajemen, teknisi, admin, service, kayak gitu. Terus ini yang sudah status penikahnya, ada yang sudah menikah lebih banyak, ada yang masih single, ada yang mungkin janda atau duda. Juga edukasinya nih ada yang secondary, tertiary, primary, sama yang tidak diketahui juga ada. Oke, ini untuk defaultnya, apakah dia tadi ini kita bisa lihat ternyata ada lebih banyak di no, ya ini sangat tidak balance. Terus yang housingnya, apakah dia punya apa namanya cicilan rumah, ya banyak juga yang menjawab yes. Terus apakah dia punya hutang pribadi ya. Oke, di sini yang ternyata yang paling banyak jawab itu yang no ya. Terus habis itu kontaknya ya ini lebih banyak di seluler ya, di cellphone. Oke, kita bisa melihat jumlah di bulannya telepon ternyata memang paling banyak di bulan Mei. Oh, nah ini bulan Mei ya. Terus ini fee outcome-nya, nah di sini memang ada yang tidak diketahui, terusnya failure, gagal, mungkin gagal dihubungin, ada yang sukses itu 1.500. Oke, nah, dan di sini yang apa ya, hasil akhirnya ya, apakah dia no atau dia yes untuk ikut ke depositonya.
Ini memang kita bisa lihat ya, hasil labelnya itu perbandingannya sangat tinggi sekali, 2:15. Tentunya nanti, ini bisa kita lakukan dengan beberapa harus diseimbangkan ya sebelum masuk ke machine learning. Oke, terus ini gue lihat, secara detail ya. Oke, di sini gue bisa melihat, jumlah dari distribusi dari jumlah umur nasabah customer-nya. Kemudian kita lihat dari umur 18 ya kan, yang ketika dia sudah punya tabungan sampai umur 95. Ya, dengan memang rentang terbesarnya ya, kalau kita bisa lihat nih di atas 1.500 jumlahnya itu di rentang 30 sampai 37 gitu. Ya memang paling banyak ya, paling banyak yang mungkin nasabahnya di umur 30-an ke atas. Oke, dan ini marital statusnya memang tadi banyak yang sudah married ya, menikah, karena memang ini kalau bisa dilihat ya yang sudah atas paling banyak di usia produktif ya, atas 25 ya. Ini persentasenya kita bisa lihat memang perbandingannya besar sekali ya, 60% untuk yang sudah married, yang masih single 28%, yang sudah menjadi duda atau janda di 11,5%. Terus ini yang jumlah pendidikannya paling banyak di secondary ya. Nah, secondary ini hampir setengahnya ya, 51,3%, tertiary 29,4%, dan primary 15,2%. Tapi ada juga yang tidak diketahui ya. Oke, ini housing customer. Oke, jadi misalnya apakah dia punya rumah atau tidak? Ya, memang paling banyak yang menjawab di sini hampir sama ya, tapi paling banyak itu adalah si yes-nya. Ya, ini perbandingannya sekitar 55,6% sama 44,4%. Oke, terus gue coba menghitung dengan bivariate analysis. Jadi di sini karena gue punya labelnya tadi antara yang yes atau no. Nah, kita bisa lihat ya. Kita lihat memang di sini karena tadi perbandingannya sangat tinggi sekali antara no sama yes, tapi kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini memang ternyata ya kan yang paling banyak dihubungkan memang di atas umur 30-an ya, 30 sampai 40 gitu. Dan di sini memang kalau kita bisa lihat ya yang menjawab no-nya sama menjawab yes-nya ya ini grafiknya hampir sama nih. Ya, grafiknya hampir sama kayak gitu. Oke, terus kita lihat tentang pendidikannya ya. Pendidikannya untuk yang menjawab no sama yes. Oke, yang kalau mungkin kita bisa lihat di sini adalah yang memang yang paling banyak dihubungi di secondary ya. Tapi kalau kita lihat ternyata ini yang tertiary, ini kan perbandingan jumlahnya nih ya 1:2 ya. Tapi kita fokuskan di yes saja. Di yes nih kita lihat yang tertiary yang mungkin yang penolaknya lebih dikit daripada secondary, tapi yang yes-nya itu hampir sama kayak secondary. Kayak gitu. Berarti artinya dari pihak bank ya berarti mungkin kalau kita bermainkan peluang ya tertiary ini lebih besar gitu peluangnya daripada yang secondary. Ini diharapkan mungkin di telemarketing bank bisa bisa melihat oh kita bisa fokuskan juga nih karena peluangnya lebih besar biasanya. Oke, terus ini yang punya housing ya di sini kita bisa lihat yang tidak punya itu yang tidak memiliki rumah itu menjawab yes-nya lebih besar daripada yang punya rumah. Kayak gitu. Oke, terus kita bisa lihat ini ya ini gue bikin antara yang umur sama saving money ya balance-nya tabungannya ya. Oke, di sini memang kita bisa lihat persebarannya dengan scatter plot ini. Memang ya semua rata-rata savingannya tuh di bawah 20.000 ya. Untuk yang 20.000 sampai 40.000 nih ya cukup ada, tapi yang mungkin di atas 40.000 nih bahkan yang mencapai sampai 100.000. Oke, coba kalau misalkan kita lihat secara line plotnya, ya kan dengan berdasarkan view-nya,
Oke, di sini kalau kita bisa lihat memang ya garis yang biru ini yang menjawab no, yang orange menjawab yes. Tapi di sini kita bisa melihat ada sesuatu ya, bahwa yang di atas umur 80 ada yang menjawab iya dengan balance-nya. Ya mungkin karena dia sudah pensiun orang kaya raya, tapi di sini menjawab yes-nya tinggi ya, kayak gitu. Oke, terus ini kita lihat apakah marital statusnya ya. Di sini yang paling ternyata ya ini kita bisa lihat lagi ya secara peluang aja nih. Bahwa antara married sama single itu jawaban yang yes-nya itu hampir sama gitu. Tapi jawaban no-nya ini lebih banyak di married daripada single. Sehingga berarti kemungkinan orang yang single itu bisa menerima ya buat dia ikut ke deposito kayak gitu. Jadi mungkin nanti telemarketing bisa level kita bisa fokuskan di yang single. Oke, terus ini yang loan apakah dia punya hutang ya tentunya pasti ya yang tidak punya hutang pasti yang lebih banyak ya. Tapi memang di sini tentunya yang menjawabnya juga hampir sama kayak gitu. Oke, terus gue ngelihat pakai cross tab di sini yang menjawab yes ya. Jadi ada yang menjawab yes. Nah, di sini yang menjawab yes memang rentangnya itu paling banyak, paling tinggi di umur 32 gitu. Nah, jadi memang di sini ya usia-usia yang produktif kerja biasanya banyak juga menjawab yes. Nah, tapi bagaimana yang menjawab no? Ternyata grafiknya hampir sama sebenarnya. Ya karena memang bank ini berarti dia memfokuskan di umurnya yang sama kayak gitu ya. Rentangnya sama di usia produktifnya. Oke, selanjutnya di sini gue akan melihat bagaimana persentase dari subscription sama yang berapa persen yang di subscribe. Ya maksudnya kayak istilahnya yang apa tuh yang dihubungi, yang dikontak juga gitu kan ya, berdasarkan umur. Oke, di sini kalau gue pertama gue bikin kayak umurnya, jadi bikin age group ya. Ada yang umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, sampai 60-an. Oke. Nah, di sini yang terus habis itu gue grupai juga antara yang tadi age groupnya sama yang jawaban no sama yes-nya. Nah, ini berapa persentasenya nih? Kalau kita bisa lihat bahwa persentase umur 20-an itu yang yes-nya itu 17%. Umur 30-an 10,5%, dan yang paling tertinggi itu di umur 60-an gitu ya. Ini agak cukup bisa dibilang mengagetkan bahwa umur yang 60-an itu untuk yang menjawab yes-nya itu lebih tinggi persentasenya. Gitu kan. Terus nah ini gue lihat bisa bikinnya juga. Jadi berapa persentase dari subscription sama berapa persentase yang terkontak. Oke, jadi ibarat kata nih yang merah itu yang dikontak ya. Kayak gitu kan. Terus yang subscribe-nya itu yang menjawab yes. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa yang hijau itu di bawah umur 30-an ya. Maksudnya yang warna hijaunya lebih besar daripada yang warna merah itu di umur 30-an sama di umur 60-an ke atas gitu. Nah, di yang umur produktif kayak 30 sampai 60 ya ini yang terkontak sama yang yang mau untuk menabung deposito itu agak rendah ya nilainya ya daripada yang di bawah umur 30 sama 60 gitu. Nah, ini jadi tentunya bisa mengevaluasi di telemarketing bank. Oke, ini kalau kita berdasarkan tadi kan berdasarkan umur. Di sini gue berdasarkan balance, berarti berdasarkan tabungan. Nah, ini kalau bisa melihat ada ini gue bikin di grup lagi balance grupnya ya. Jadi ada yang memang tadi kan ada yang minus jadi no balance, terus ada yang dari 0 sampai 1000 euro ya karena ini di bank Portugis jadi mainnya euro. 0 sampai 1000 ini low balance, terus rata-rata 1000 sampai 5000 itu average ya kan rata-ratanya di atas 5000 ini high balance. Ya tentunya yang paling tinggi menjawab
yes-nya itu ada di average balance sama high balance. Ya kan, karena tentunya pasti dia punya tabungan yang berlebih ya, daripada mengendap dibuat juga deposito. Oke, nah ini persentasenya ya, persentase yang sama. Tadi yang untuk biru yang tua, lebih tua ini yang subtraction-nya, terus yang biru muda ini itu yang terkontak ya. Nah, memang di sini berarti artinya untuk yang di average balance sama high balance itu punya kecenderungan lebih tinggi untuk mau ikut ke deposito. Oke, ini explore-nya data analisnya gue. Ya, EDE-nya yang udah mungkin gue lihat. Selanjutnya kita buat ini ya, modelingnya ya. Pertama gue bikin dulu feature engineering. Oke, tadi oke, ini gue mau cluster dulu ya, cluster yang kolom balance ya. Jadi kan bisa di cluster berapa, biar nanti istilahnya jadi, ya tadi kan ada yang low kayak gitu kan. Di sini gue pakai Canins, di sini dapat 5 ya. Nah, jadi di sini ada balance kategori 0, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Oke, terus habis itu selanjutnya ya ini gue list yang perlu gue encode. Jadi kayak di marital, tadi kan ada yang single, ada education ya, ada yang tertier, primer, terus default itu juga yang yes atau no, hosting yes atau no, loan yes atau no, kontaknya tadi apakah lewat telepon ataukah lewat telepon, terus di outcome-nya juga ya. Nah, terus gue ubah dengan pakai label encoder aja yang gampang. Terus buat yang bulan, ini tinggal ubah ke dalam angka. Kan Januari jadi ubah ke 1, Februari ubah ke 2. Terus yang job, nah job kan ini tadi nilai uniknya juga banyak, tapi gue pakai get dummy saja. Terus habis itu yang outputnya, ini kan tadi ada yes sama no ya. Ini tinggal ubah aja yes-nya jadi 1, no-nya jadi 0. Oke, dan ini, nah ini yang sudah kita ubah ya. Jadi akhirnya sekarang jadi 29 kolom. Nah, di sini ya, ini sudah jadinya angka semua. Ini akan kita bisa masukkan ke machine learning-nya. Nah, selanjutnya gue bikin X sama Y-nya ya. Oke, buat X-nya gue drop dulu yang Y-nya, terus yang Y-nya ya labelnya gitu. Terus buat tadi imbalance, ini kita bisa pakai random undersampler atau oversampler atau pakai smooth ya. Tapi karena tadi datanya banyak banget, biar ngerunningnya itu cepat, gue makanya random undersampler aja. Oke, nah jadinya nanti yang random ini gue fit ya. Terus habis itu gue trend test split dengan trend size-nya 0,8, trend size-nya 0,2. Dan ini nanti model yang gue bangun ada mungkin random forest, terus juga super vector, logistic regression, decision tree classifier, KNN juga, sama naive Bayes. Nah ini modelnya, terus gue juga fit ya, trend ya trend, nanti buat evaluation-nya juga. Terus juga ada selain yang di situ, gue coba XGBoost nih. Oke. Nah, jadi model machine learning ini di sini akan gue fokuskan. Jadi kan nanti kita mempunyai conversion matrix ya. Ya kan nanti ada yang true positif, ada yang true negatif, ada yang false negatif, ada yang false positif ya. Nah, di sini kan tadi kita bisa lihat bahwa yang no-nya itu banyak banget gitu kan. Yang yes-nya itu juga sedikit gitu. Artinya biar usahanya bank ini nggak sia-sia ya kan. Berarti kita harus menekan banget di false negatif. Nah, false negatif itu kan artinya apa? Dia diprediksinya kan salah ya, 0 gitu. Tapi ternyata salah gitu. Artinya maksudnya gini, dia diprediksikan tidak mau ikut deposito gitu. Ya kan, mesin tidak mau deposito. Padahal secara realnya dia mau deposito gitu. Nah, itu akan jadi kerugian banget buat bank. Karena apa ya, bank sekarang pun banyak, baik mungkin yang punya
private, ada yang punya public, yang punya negara. Karena ini nasabah sangat langka yang mau menjawab ya gitu. Jadi mesinnya harus benar-benar memprediksinya tuh sangat tinggi. Nah, jadi di sini gue akan fokus di recall 1 sama precision 0 kayak gitu. Jadi untuk bagaimana false negatifnya itu bisa kita tekan gitu. Karena kan jangan sampai ya mesin memprediksinya tidak mau ikut deposito tapi realnya deposito kan itu sangat merugikan bank banget gitu. Jadi kehilangan nasabah kayak gitu. Ya di sini gue pakai XGBoost. Nah, ini kita bisa lihat aja ya. Kita fokusin banget di yang nah, jadi ini kan ya 0 ya ini false negatifnya ya. False negatif sama false positif ya. Jadi fokus di recall 1 sama precision 0. Ini 0,86 sama 0,45. Oke, cukup baik ya. Terus akurasinya 0,83. Terus buat erosi curve-nya ya ini 0,83. Lumayan cukup oke. Nah, terus ini kita bisa lihat ya fitur-fitur mana yang sangat penting gitu. Oh, ternyata kalau kita bisa lihat bahwa durasi, jadi waktu tadi untuk menelpon itu cukupnya tinggi nih. Terus juga housing ya, yang dia punya rumah atau tidak. Terus di outcome-nya juga ya. Terus di kontaknya ya, lewat mana tadi gimana. Terus previously gimana. Jadi artinya di sini tadi teknik-teknik telemarketing di durasi ya, waktu dia ditelepon, terus juga istilahnya di outcome itu kan tadi yang memang dia berapa hari ya selang waktunya ditelepon, dikontak kayak gitu. Ternyata paling tingginya ini di durasi. Oke, selanjutnya di random forest. Nah, random forest ini wah ini kalau ngeliat akurasi terus juga ngelihat recall 1 sama precision 0-nya nih lebih tinggi ya daripada XGBoost kayak gitu. Ya. Terus kita lihat juga erosi curve-nya ya 0,85 lebih tinggi juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa durasi ini tadi juga sangat penting ya. Nah, di sini dia memainnya di durasi, terus amount, bulan apa, terus balance-nya juga, tabungannya, terus umur, sama harinya gimana. Oke. Tapi fitur paling tadi ya XGBoost sama Random Forest paling tingginya durasi ya. Oke, karena kan mungkin kalau yang bulan sendiri pun juga mungkin berpengaruh. Cuma tadi saya nggak terlalu melihat di bulan, tapi ternyata ini jadi fitur yang sangat penting kayak gitu. Artinya SVM, ya SVM ini nggak terlalu baik ya daripada sebelumnya. Ini juga akurasinya 0,73. Recall 1 sama recall precision 0-nya itu juga rendah. Oke, terus logistic regression, oke juga sama. Akurasi 0,77. Recall 1-nya sama precision 0-nya 0,76, 0,75. Terus juga erosi curve-nya, precision tree juga sama. Oke, jadi sama ya, dari beberapa model yang masih bagus itu XGBoost sama Random Forest ya. Oke, kalau ini juga ya, ini durasi ya. Decision tree nih. Decision tree kan mirip juga kayak random forest. Walaupun yang decision tree kan cuma satu pohon, kalau random forest kan banyak pohon. Ini mirip juga fitur importantnya. KNN juga akurasi, recall 1 personalnya juga nggak terlalu masih di bawah random forest sama XGBoost. Terus nah FBS ya ini nggak terlalu tinggi juga ya. Oke, gue coba hyperparameter tuning ya. Ini gue pakai grid search CV. Nah, ini gue coba bikin parameternya di SVM sama random forest, dua hal itu. Oke, nah di sini memang tadi random forest base score-nya 0,85 ya. Tadi kan juga akurasinya 0,85. Nah, ini enggak. Oke, berarti artinya tidak terlalu berpengaruh banyak karena recall satunya 0,87 per 0,86. Oke, ini fitur engineering-nya, fitur importantnya ya mirip ya kayak tadi ya, cuman kayaknya tadi yang man itu peringkat kedua ya. Ini balance yang peringkat kedua. Ya, oke. Kesimpulannya di sini memang tadi saya membuat fokusan di false negatif sama false positif ya. Jadi biar bagaimana nanti bank itu bisa menelpon ya, yang memang istilahnya benar-benar dia mau buka deposito.
Ya karena kan memang ya di sini persaingan antar bank, terus juga nasabah itu juga sangat tinggi gitu. Nah, karena kan namanya kalau bank itu punya nasabah yang depositonya juga terus-menerus kan berarti artinya bank itu akan tetap hidup gitu. Nah, di sini tadi saya fokuskan berarti kita akan pakai random forest ya. Random forest classifier dengan recall satunya 87% dan versionalnya 86%. Kayak gitu. Nah, itu udah cukup baik kayak gitu. Nah, mungkin dari sini karena eh, ini masih bisa ya, masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Mungkin dari teman-teman atau yang menonton ini pasti punya hal yang bisa pakai mungkin ANN ya, Artificial Neural Network gitu kan. Jadi bisa menambah lagi presisinya di recall 1 sama versionalnya atau akurasinya juga kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ini. Semoga bisa memberikan gambaran ini tentang telemarketing ya, machine learning untuk klasifikasi. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.